Hadirmu dalam lubuk hatiku untuk mencintaimu dengan segenap hatiku. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku cinta. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara terkasih, kita berjumpa lagi dalam Pojok Iman, di mana kita punya cerita yang dibagi-bagi menjadi pengalaman iman, dan syukur cerita yang dibagi-bagi menjadi master of story, kisah-kisah kehidupan yang bermakna, bisa meneguhkan baik untuk kita dan orang yang mendengarnya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan teman kita yang luar biasa, gantengnya oke, bakatnya oke, dan tadi kita lihat ya saudara, bagaimana dia menyanyi lagu tentang panggilan deh ya, judulnya apa nanti kita tanya. Kita sapa saja Frater Oki. Halo Romo Rudi, selamat sore. Selamat sore juga, apa kabar Frater Oki? Sehat selalu. Sehat Romo. selalu ya. Salam Begitu. Pojok Iman. Salam Pojok Iman, salam sehat kerahiman Salam Tuhan. sehat kerahiman Tuhan. Itu motonya begitu sih ya. bisa. Baik, kali ini kita ngundang Frater nih. Mm-mm. Ya Frater, cerita dulu lah, kenali nama lengkapnya, asal Pak Oki, anak keberapa gitu ya Frater ya, supaya para pemirsa bisa tahu. Silakan Frater. Ya, Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sekalian, terkhususnya teman-teman muda, ini pertama kali banget saya masuk kamera, jadi maaf kalau grogi. Perkenalkan, nama saya Frater Oki, nama lengkapnya Franciscus Assisi Oki Joko Prakoso. Ya, agak panjang. Saya asal paroki Kampung Sawah, Servasius. Sekarang tahun kelima di seminari, tingkat 4, sedang menyelesaikan studi, dan sekarang masih tinggal di seminari unit Samadhi, Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II. Anak keberapa ya Frater? Saya anak ketiga. Kirain udah banyak. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara, anak 3. Sebenarnya 6 bersaudara, tapi kakak saya yang pertama udah meninggal waktu saya belum lahir. Yang nomor 1 apa? Nomor 1 itu dia waktu masih bayi, masih kecil, jadi aku juga belum tahu. Jadi nomor 2 kakak saya udah menikah ya? Mas. Udah ya. Terus Nomor 3 kakak saya cewek di Kampung Sawah, sekarang menikah juga? Belum. akan. Ya. Terus yang keempat saya, Oh. yang kelima adik saya di Semarang, kerja di Ungaran. Oh. Terus yang terakhir adik saya Ambar di Bekasi. Di Bekasi ya. Kesebar kemana-mana Sebar ya? kemana-mana. Nah, meskipun 6 bersaudara, karena kakak saya yang pertama udah meninggal, jadi di akta itu tertulisnya 5 bersaudara, dan saya kehitung anak ketiga, anak tengah. Di apit 2 cewek dan kakak-kakak cowok cewek ya. Papa mama masih ada? Papa mama puji Tuhan masih ada di Kampung Sawah. Papa sudah meninggal waktu tahun 2003. Sudah meninggal ya? Sakit gitu? Sakit. Usia berapa? Aku kurang tahu. Lupa usia berapa. Lupa ya? Tapi yang pasti waktu itu saya masih kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD udah tinggal papa ya? Bukan ngingatin ya Frater ya, sorry, cuma nanya aja ya. Enggak. Jadi sekarang tinggal mama ya? Iya. Papa udah pergi. Betul, Romo. Kalau saya, papa mama saya udah nggak ada nih. Iya. Udah sebatang kara. Udah ketemuan reunian sama Bapak. Iya, reunian di sana ya. Oke, baik Frater, terima kasih ya atas sekilas perkenalan supaya para pemirsa bisa tahu siapakah Frater Oki kita ini. Kita mau cerita tentang panggilan ini, Frater ya. Iya, Romo. Kalau saya dengar
salah juga ya. Frater pernah tinggal di panti asuhan ya? Pernah Romo. Iya, kapan itu ya Frater? Tahun 2003 Tahun itu 2003. setelah ayah saya meninggal. Oh, Saya bersama adik-adik dan kakak semua itu dibawa ke panti asuhan. setelah ayah meninggal. Kecuali kakak saya yang pertama, yang mas saya yang udah berkeluarga itu, kakak saya yang pertama itu dititipkan di tempat nenek saya, tapi Oh. juga masih satu daerah sama panti asuhan. Panti asuhan mana ya? Jauh, Romo. Boleh tahu nggak? Saya di panti asuhan Santa Maria Boro, Yogyakarta. Oh, alah, jauh juga ya. Iya, jauh. Di Kalau sana kakak ya? saya itu di Sleman, di Gamping rumah nenek. Kalian kan kalau di sini dekat ya, ada Vincentius dan Mm-mm. sebagainya. Nggak coba di situ ya waktu itu? Enggak, saya kurang tahu kenapa. Iya. Tapi mungkin ada kesinambungannya karena bapak saya kerja di Marsudiri nih, di Susteran OSF, dan suster-suster OSF itu kan juga punya panti asuhan di Jogja nih. Oh, itu dia Mungkin hubungannya ada, ya. Ada channel. Jadi karena papa udah meninggal dan pernah di Marsudiri ini, suster-suster memfasilitasi supaya untuk pembinaan dan sebagainya ya. Tapi kalau ada adik saya di panti asuhan putri, kalau saya di panti asuhan putranya. Diasuh oleh bruder-bruder FIC. Oh, malah bener-bener ya? Nah. Bukan susteran. Kalau susteran yang cewek. Yang Kan cewek ada ya? 2 panti asuhan. Oh, jadi udah dipisahin dong di situ ya. Tapi deketan nggak itu? Deket, cuma terpisah pesawahan, dan juga ada peziarahan makam Romo Prentangga, seberang-seberangan. Waduh, enak dong daerah Boro loh itu. Wah, enak banget. Sedang sono itu ya. Ya, Sendang sono masih naik, kalau kami di kaki gunungnya, di kaki Gitu ya. Bukit Menoreh. Jadi kira-kira Frater berapa tahun tuh di panti asuhan? Kalau dihitung sejak pertama kali masuk sampai lulus itu 2003 sampai 2013. Wah. Berapa tahun? 2003 sampai 2013, 10 ya? 10 tahun kurang. 10 tahun tuh. Dari kelas 3 SD sampai lulus SMK. Oh, Saya di panti asuhan. dari SD, kelas 3, SMP, SMK ya. Lulus ya. Lulus. Terus habis itu Habis itu ke Jakarta masuk seminari. masuk seminari. Nah, ini yang pengen saya tanyakan ini. Nah, itu. Ya kan? Kok bisa masuk seminari? Apa alasannya? Sebenarnya nggak bisa langsung dijawab dengan satu peristiwa kenapa aku kok mau masuk seminari. Tapi pasti ada rentetan kisah demi kisah. Dari panti asuhan, saya ngekos SMK di Magelang, dan balik lagi ke Jakarta hingga menemukan oh ini tuh ada seminari gitu, calon sekolah calon imam gitu. Banyak rentetan peristiwa dan cerita tentunya, nggak bisa langsung menjawab kenapa kok langsung bisa jadi imam. Jujur saya dulu nggak ada pikiran sama sekali pengen atau keinginan untuk masuk seminari atau sebagai calon imam, tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, karena di panti asuhan itu ya meskipun saya tahu banyak frater-frater juga yang live in di di panti asuhan, kami diasuh juga bruder-bruder, tapi keinginan untuk masuk seminari dan menjadi calon imam tuh nggak ada. Mungkin cerita sederhana yang bisa saya ceritakan adalah saya dari kecil itu masuk panti asuhan. Itu bagi saya bukan suatu pengalaman yang membahagiakan. Kalau saya mempunyai kisah di masa kecil, orang-orang punya kisah yang bahagia. Justru ini peristiwa yang dulu waktu kecil kok gini ya Tuhan, peristiwa yang kayaknya kok berat banget gitu. Masuk panti asuhan, terpisah dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, belum lagi pisah dengan mama di Jakarta, di kampung sawah, bapak nggak ada. Semua kayak kok dijauhin satu sama lain. Pengalamannya nggak mudah sih. Ada pengalaman di mana aku sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku yang mengalami hal seperti ini? Udah bapak meninggal, tinggal di panti asuhan, adik kakak terpisah satu sama lain, pisah sama mama. Di panti asuhan pun di desa yang hidupnya keras,
Mungkin beda kalau misalnya di panti asuhan di kota ya, sejauh Beda saya ya. Beda banget sejauh saya pernah live in di panti asuhan di Jakarta itu. Corak hidupnya beda banget karena kami tinggal di desa, praktis kami juga gaya hidup kami juga gaya hidup di desa, nyari kayu bakar, ngarit, mencangkul di sawah, cari batu dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Itu hal yang biasa bagi kami. Ya berat tuh dulu, kok kayak gitu banget ya. Tapi hingga suatu titik saya menemukan bahwa saya tinggal di panti asuhan itu bukan pertama-tama Tuhan ingin menyingkirkan saya, Tuhan menginginkan saya hidup enggak gitu. Saya menemukan justru bahwa Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepadaku. Dari proses aku marah sama Tuhan, berproses SD, SMP, ya SMP udah bisa inilah gitu, merefleksikan sedikit. Coba kalau aku nggak hidup di panti asuhan, mungkin aku udah jadi gelandangan, mungkin aku udah ya antah berantah hidupnya dalam tanda kutip itu. Dan betapa aku mensyukuri di panti asuhan diasuh oleh buder-buder yang penuh cinta, banyak teman-teman yang aku melihat ternyata aku nggak sendirian yang menderita itu. Banyak teman-teman juga, teman-teman di panti asuhan yang jauh lebih menderita daripada aku. Bahkan kalau aku boleh sharing di panti asuhan itu, anak-anak yang masuk bukan hanya anak yatim atau piatu atau yatim piatu, enggak. Banyak di antara mereka juga anak-anak yang ditemukan di tempat sampah, dikabai. Ada teman-teman, adik kelas saya, mereka yang korban perang suku di Papua, mereka korban kekerasan di Timor Leste. Mendengar kisah-kisah mereka itu kayak, oh ya Tuhan, penderitaanku itu nggak seberapa. Aku hanya ditinggal oleh bapakku, terpisah untuk sementara oleh adik-adik dan kakak-kakak dan saudara-saudariku. Nggak seberapa dengan kisah-kisah mereka. Mungkin itu titik dimana saya menemukan pengalaman kecil. Aku mensyukuri bahwa ini bukan pertama-tama penderitaanku kok. Setelah aku di panti asuhan, aku bersyukur bisa bersama-sama hidup dengan teman-teman yang dalam tanda kutip seperasaan, sependeritaan, ingin melanjutkan masa depan kami di panti asuhan dengan belajar baik, berteman dengan baik, berkomunitas dengan baik, seperti itu. Toh juga di sini dilatih kemandirian untuk bangun pagi, apa-apa kan terjadwal di panti asuhan. Terlatih untuk bisa tough gitu. Wah itu kan di panti asuhan di gunung tuh, kalau kita nyari kayu bakar itu kan harus di bukit. Belum lagi kalau menggembalakan sapi di sawah, ngarit rumput. Pasti ya teman-teman nggak tahu istilah ngarit itu mencari rumput untuk ternak. Di bukit, di sawah, harus memikulnya sampai ke panti asuhan, mencari kayu bakar. Menjadikan pribadi, khususnya diriku, menjadikan pribadi yang mandiri dan tahan banting sih. Alih-alih aku benci sama Tuhan, justru ini pengalaman syukurku. Nah, sampai proses itu, terus menemukan panggilannya di mana? Begitu lulus di SMP di Borol, itu nggak ada SMK, nggak ada SMA. Taraf sekolah menengah ke atas itu nggak ada. Harus kejuruan. Ya di panti asuhan harus kejuruan dan di luar Boro, karena di Boro nggak ada sekolah. Oh iya benar ya. Itu yang ada cuma SD SMP doang. Oh iya. Kita harus keluar kota, ke Magelang, Muntilan atau Jogja. Pilihannya itu di Muntilan ada Pangudiluhur, sekolah STM, Kayuan, mesin, teknik kayak gitu. Dan saya milih di Magelang. Di Magelang itu pilihannya itu ada di Tarakanita, Tata Boga, Busana, dan juga patisserie yang buat kue-kue. Oh iya. Nah, tapi saya nggak gitu ya. Tapi saya nggak milih di situ. Saya milih di sekolah pariwisata. Oh malah pariwisata. Banyak nggak nyambungnya sih kayaknya Iya. kisah panggilanku itu.
Sekolah pariwisata itu pun juga bukan sekolah yang basis Katolik. Iya. Saya sekolah di sekolah Kristen, sekolah pariwisata. Ada 2 jurusan di perhotelan dan pariwisata, tapi saya masuk ke pariwisata. Kenapa masuk pariwisata? Iya. Jangan tanya begitu, karena waktu itu pemikiran saya itu hanya simpel, sesimpel, wah kalau masuk pariwisata kayaknya enak deh, kayaknya nanti bisa jadi guide, bisa jalan-jalan Ya, ke luar negeri gitu dan kan. iya, Iya. hanya berpikir sampai seperti itu, belum berpikir prospeknya nanti kesini gitu. Ya udah, masuklah ke SMK pariwisata. Singkat cerita, lulus, dan sebelum saya lulus sebenarnya saya tuh pernah magang di hotel, suatu hotel Oh, di Jogja. Jogja ya. Setelah lulus tuh. Belum lulus Sebelum sih. lulus. Kalau di SMK itu kan setelah kita menyelesaikan ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktik itu kan kita dalam tanda kutip nganggur tuh. Oh iya. Nganggur, nunggu ijazah dan lain sebagainya. Iya. Nah, selama masa nganggur itu saya menggunakan kesempatan untuk Magang ya. kerja di suatu hotel di Jogja, daerah Prawiro Taman. Itu memang banyak hotel dan banyak turis di sana. Karena dulu setelah lulus SMK saya punya keinginan untuk masuk sekolah tinggi pariwisata supaya saya bisa bekerja di kapal pesiar. Wow. Dengan bekerja di hotel, saya kerja dulu. Pikiran saya waktu itu 1 tahun lah ngumpulin duit, terus masuk sekolah tinggi pariwisata itu dengan biaya saya sendiri. Tapi kayaknya Tuhan tuh punya cara lain. 3 bulan di hotel itu aku kok tiba-tiba ngomong ke manajernya, Pak, saya kayaknya mau ini Pak, resign, mau mundur itu. Wah, udah nggak melanjutkan kontrak lagi gitu. Padahal sebelum itu meskipun saya magang, sebenarnya saya itu mau diangkat sebenarnya, suruh tanda tangan kontrak karena mungkin manajernya suka dengan kayak gaya kerja saya. Mungkin karena kebiasaan di panti asuhan, cekatan ulet dan sebagainya. Tapi saya memutuskan untuk saya mau balik ke Jakarta, Pak. Saya kangen banget sama mama gitu. Ya itu panjang lah ceritanya. Terus singkat cerita saya ke Jakarta, puji Tuhan ketemu mama, ketemu sanak saudara, pade, bude yang dulu nganter saya ke panti asuhan, hingga saya menemukan panggilan. Nah, ini lucu sih. Nggak disengaja banget. Aku pertama kali ke Jakarta itu misa di gereja Santo Servasius, Kampung Sawah. Waktu itu ada pengumuman, ada pendaftaran masuk seminari calon imam gitu. Silakan lihat apa namanya itu, posternya di papan pengumuman. Dilala kok aku yo penasaran gitu. Lihatlah ada pendaftaran, kok di sana ada tulis KPA gitu. Aku nggak ngerti KPA. KPA itu syaratnya lulus SMA. Aku lulus SMA. Bisa nih kayaknya gitu. Ya udahlah. Nggak kenal Jakarta sama sekali waktu itu. Nekat nyari alamatnya itu Jalan Pejaten Barat. Seminari Wacana Bakti. Aku cari, terus dapat. Puji Tuhan ya dapat, padahal buta sama sekali Jakarta. Naik Metro Mini, naik Transjakarta, kesasar sana sini. Meskipun saya dulu taunya dari Kampung Sawah, tapi rekomendasi surat seminari saya itu sebenarnya yang menandatangani Romo dari Arnoldos Jansen Bekasi. Bisa gitu. Karena selama saya persiapan masuk seminari, saya itu tinggalnya di tempat bude saya di Bekasi. Oh iya, daerah itu. Jadi saya minta rekomendasi dari Romo Arnoldos Jansen Bekasi. Masuklah seminari Wacana Bakti. Dari awalnya yang nggak tahu apa-apa tentang seminari, tentang calon imam, tentang kedepannya mau jadi imam. Sebenarnya ada satu hal kerinduan dalam hatiku. Ini juga berkaitan juga karena aku dulu pernah hidup di panti asuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan dengan segudang pengalaman aku di panti asuhan. Di panti asuhan itu aku bersyukur banget. Di seminari, satu hal yang aku sangat bersyukur adalah aku diajarkan untuk berefleksi. Refleksi itu ya. Wah, itu menarik ya.
sederhana, tapi itu saya menemukan titik balik banyak, hingga saya menemukan panggilan saya. Mungkin kalau di panti asuhan saya merenung itu bukan dengan kacamata iman, tapi dengan kacamata manusia, baik senang benar salah. Tapi ketika masuk seminar itu udah penilaian manusiawi itu sudah perlahan diubah menjadi kacamata iman, melihat segala sesuatu, segala peristiwa itu dengan kacamata iman. Yaitu ketika di seminari menengah saya semakin menemukan bahwa iya banget sih, kalau dulu aku nggak masuk panti asuhan kayaknya aku nggak bakal masuk seminari juga deh. Mungkin jalan Tuhan itu. Dan sebelum aku mau masuk sebagai calon imam, ada satu kerinduan tadi yang aku bicarakan. Aku tuh pengen jadi misionaris. Wow. Dalam tanda kutip, bukan misionaris imam dan sebagainya, entah apapun itu, tapi kerinduan aku itu pengen menjadi misionaris, entah mau jadi imam atau apapun itu. Karena apa? Karena saya merasa dari kecil sampai saya lulus di panti asuhan itu Tuhan udah banyak banget baik sama Oki. Hingga suatu titik saya menemukan di seminari menengah itu merefleksikan dalam surat yang kalau mau masuk seminari tinggi itu kan suruh nulis yang riwayat panggilan. Aku menuliskan, Tuhan, kurang lebih ya seperti ini, Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Tuhan Yesus baik banget sih sama Oki itu. Dan aku ingin membalas kebaikannya, tapi gak akan pernah kebalas, aku yakin itu, karena tak terhingga kebaikan Tuhan. Apalah dengan diri Oki yang kecil seperti ini. Gak ada persembahan lain, gak ada persembahan yang lebih layak daripada persembahan diriku ini. Dan aku mau menjadi misionarisme. Dan kalau sekarang boleh saya ubah sekarang, nggak ada yang terbaik dalam hidupku selain diriku, dan aku mau menjadi imam. Nah itu sih sebenarnya pengalamanku sederhana. Kenapa mau jadi imam? Ya masih berproses juga sih. Karena dari kecil sampai sekarang, mungkin kalau aku boleh katakan semenjak aku di kandungan ibuku, itu Tuhan udah baik banget sama aku, dan aku ingin membalas semua kebaikan Tuhan meskipun yang nggak akan pernah sampai. Waduh, luar biasa. Tadi nyanyi lagu apa tuh ya? Ada hubungannya nggak dengan hati? Banget, ada hubungannya banget. Judulnya itu Karena Aku Kau Cinta. Karena Aku Kau Cinta, itu tadi refleksi ya. Refleksi ini. Perjalanan panjang di mana Tuhan begitu baik sama Oki ya. Yes. Padahal kan sempat marah itu ya. Marah dan kayak merasa kok aku jadi anak panti asuhan. Jadi anak panti asuhan. Sekarang ya. Malah aku syukur sih aku bisa masuk panti asuhan. Justru ketika aku ketemu anak muda yang aku wartakan, aku nggak malu mengatakan kalau aku dulu dari panti asuhan loh teman-teman. Betul. Jangan merasa minder dengan segala penderitaan yang kamu miliki. Betul. Jangan-jangan justru ketika kamu menderita, Tuhan tuh sedang merencanakan yang terbaik untuk kamu gitu. Waduh, ini kalimat bagus nih saudara-saudara. Punya bakat musik juga ya saya dengar ya. Nyanyi musik oke juga ya suaranya ya. Dibilang bakat sih, ya mungkin bakat ya. Dari kecil atau di panti asuhan atau malah di seminari itu bakat musik? Dari panti asuhan sih sebenarnya. Panti asuhan ya. Tapi sebenarnya saya merasa itu bukan bakat sih. Apa itu? Hobi. Nggak tahu, itu tiba-tiba bisa aja. Oh gitu ya. Kalau nyanyi sedikit. Nyanyi bukan bagus loh nyanyi itu. Iya. Kita kan pernah dengar tuh suara frater bernyanyi itu. Udah pernah buat rekaman belum? Belum pernah rekaman sih. Tapi kalau cover sama anak-anak muda pernah. Cover dong ya. Dulu waktu di panti asuhan masuk kelas 3 SD itu
Tuhan menemukan bakat saya dengan tidak sengaja. Dulu itu ada lomba nyanyi di sekolah. Iya. Waktu aku kelas 3 SD, siapa yang mau maju nih gitu, nggak ada yang mau. Terus aku kayak udah oke aja gitu ya. Oke aja, yaudah aku latihan nyanyi. Kok dilalah aku menang juara 1. Terus mewakili lagi tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat kota, DIY, Jateng. Kok menang lagi juara 1. Ya udah. Iya. Ternyata bisa gitu. Bisa ya. Ini hobi atau bakat ya? Ya, Talenta aja. talenta, pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan ya. Menarik saudaraku. Terima kasih ya Frater Oki. Selamat bergumul ya. Dalam jalan panggilan ya. Yang juga udah di tingkat 5 itu kan juga udah tingkat hampir dekat akhir gitu ya. Berjuang terus dan kalimat-kalimatnya luar biasa. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah pengalaman dinamika dari Frater Oki yang berjalan dari situasi pengalaman keluarga ya, ditinggal ayah, akhirnya masuk panti asuhan. Di panti asuhan pun sempat marah sama Tuhan, tapi akhirnya mulai berproses dan akhirnya kecebur di seminari ya. kecebur di padahal dia dulu udah jadi di perhotelan ya, udah magang di perhotelan. Nah inilah maksud Tuhan yang luar biasa, memberdayakan orang-orang yang dipanggilnya. Semoga Anda dan saya terinspirasi dari cerita pengalaman Frater Oki. Terima kasih ya. Terima kasih Romo Rudi. Semua karena cinta katanya. Semua ya kan? karena cinta. Amin. Amin. Saudaraku terkasih, akhirnya angin meniup pohon cemara, goyang seperti tangan penari. Yaelah ya, cakep. Gitu. Cakep. Wartakan damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Mari kita duduk dan berkumpul di Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.